Perkenalkan, nama saya Grace Gloria Soyo dengan NIM 2114-2010-24 dari kelas 1 semester 1 di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan membuat video tentang pengertian caring, teori caring, dan aplikasi caring dalam kehidupan sehari-hari dengan mata kuliah konsep dasar keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Fandi Kalo Eskap MKAS. Pengertian caring berbeda dengan care. Care adalah fenomena yang berhubungan dengan orang, berhubungan dengan bimbingan, bantuan, dukungan, perilaku kepada individu, keluarga, kelompok dengan adanya kejadian untuk memenuhi kebutuhan aktual maupun potensial untuk meningkatkan kondisi dan kualitas kehidupan manusia. Terdapat beberapa pengertian caring menurut beberapa ahli, antara lain yang pertama, Florence Nightingale tahun 1860. Caring adalah tindakan yang menunjukkan pemanfaatan lingkungan pasien dalam membantu penyembuhan, memberikan lingkungan bersih, ventilasi yang baik, dan tenang kepada pasien. Yang kedua, Dolores Gaut tahun 1984. Caring tidak mempunyai pengertian yang tegas, tetapi ada 3 makna di mana ketiganya tidak dapat dipisahkan, yaitu perhatian, bertanggung jawab, dan ikhlas. Yang ketiga, Cripps dan Taylor tahun 2001. Caring merupakan fenomena universal yang mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku dalam hubungannya dengan orang lain. Yang keempat, Ruben Field tahun 1999. Caring yaitu memberikan asuhan, dukungan emosional pada klien, keluarga, dan kerabatnya secara verbal maupun nonverbal. Yang kelima, Jane Watson tahun 1985. Caring merupakan komitmen moral untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia. Selanjutnya, aplikasi caring dalam komunitas. Komunitas adalah kelompok dari masyarakat yang tinggal di suatu lokasi yang sama dengan di bawah pemerintahan yang sama. Komunitas dipandang sebagai target pelayanan kesehatan, sehingga diperlukan suatu kerjasama yang melibatkan secara aktif masyarakat untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk itu, dalam pelaksanaan asuhan keperawatan yang diberikan perawat komunitas merupakan suatu upaya esensial atau sangat dibutuhkan oleh komunitas. Perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan klien sebagai penerima pelayanan kesehatan dapat membantu kerjasama untuk mendorong dan mempengaruhi perubahan dalam kebijaksanaan dan pelayanan kesehatan. Untuk kasus, keluarga Tuan Dori merupakan keluarga besar yang terdiri dari ayah, ibu, 2 anak, dan nenek. Nenek sering mengeluh pusing dan kaku di tengkuk. Jika mengeluh pusing, nenek hanya minum obat yang dibeli di warung. Nenek dulu pernah periksa di puskesmas dan didiagnosa hipertensi. Sekarang nenek jarang periksa ke puskesmas karena jarak puskesmas dan rumah sangat jauh. Peran perawat di sini adalah mengkaji data dari nenek dan keluarganya. Setelah didiagnosa, kemudian memberi informasi tentang tindakan yang akan dilakukan kepada nenek, dan juga akan memberikan penyuluhan pendidikan kesehatan. Di dalam penyuluhan itu, perawat menganjurkan nenek dan keluarganya bahwa nenek tidak diperbolehkan mengkonsumsi garam berlebihan, makanan berlemak, perbanyak makanan mentimun, dan buah mengkudu. Kasus tersebut termasuk tingkat kebutuhan yang diperlukan oleh klien yang memerlukannya untuk dipelajari. Perilaku caring yang dilakukan meliputi mengajarkan klien, mengarahkan klien, mensupport klien, menjadikan lingkungan untuk klien agar dapat tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, teori caring. Teori caring pertama kali dikemukakan oleh Jane Watson yang dikenal dengan 10 faktor karatif caring yang merupakan salah satu jenis teori filosofi keperawatan. Kemudian dikembangkan lagi oleh Swanson tahun 1993 dengan teorinya model structure of caring atau Swanson Caring Theory yang terdiri dari maintaining belief atau mempertahankan keyakinan pada kejadian atau transisi dan melihatnya dengan penuh hikmat. Knowing atau berusaha keras untuk memahami makna atas kejadian pada kehidupan orang lain. Being with menunjukkan perasaan kepada orang lain. Doing for bekerja atau melakukan sesuatu untuk orang lain seperti untuk diri sendiri. Enabling memfasilitasi orang lain pada kondisi transisi. Yang masuk dalam jenis teori keperawatan Middle Ray dan pada akhirnya dimodifikasi oleh Carolina, dikenal dengan Carolina Care model, di mana ia membuat suatu model caring yang dapat diaplikasikan pada pelayanan keperawatan. Ia memperkenalkan multi-level rounding words and way the word, relationship atau service complaint, dan partnerships with support service. Sebagai unggulan dari seorang perawat, tentunya perilaku caring menjadi dasar dan wajib untuk diterapkan pada pelayanan keperawatan baik dalam rumah sakit, klinik, dan rumah perawatan.
Yang ketiga, aplikasi caring dalam kehidupan sehari-hari. Keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional keperawatan yang meliputi 4 komponen, yaitu manusia, lingkungan, dan perawat itu sendiri yang mempunyai perandian atau model aplikasi caring. Aplikasi caring dalam praktik keperawatan di rumah sakit. Salah satu definisi menyatakan bahwa kualitas pelayanan kesehatan biasanya mengacu pada kemampuan rumah sakit, memberi pelayanan yang sesuai dengan standar profesi kesehatan dan dapat diterima oleh pasiennya. Contoh kasus, perawat masuk ke kamar klien, beri salam hangat kepada klien sambil menyentuh pundak klien. Lakukan kontak mata, duduk berapa menit dan tanyakan tentang apa yang menjadi pikiran dan perhatian klien. Dengarkan cerita klien, lihat cairan intravena yang tergantung. Kaji klien beberapa saat dan kemudian periksa dan rangkuman tanda vital klien dalam layar komputer sebelum meninggalkan ruangan. Selanjutnya, aplikasi caring dalam komunitas. Komunitas adalah kelompok dari masyarakat yang tinggal di suatu lokasi yang sama dengan di bawah pemerintahan yang sama. Komunitas dipandang sebagai target pelayanan kesehatan sehingga diperlukan suatu kerjasama yang melibatkan secara aktif masyarakat untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk itu, dalam pelaksanaan asuhan keperawatan yang diberikan perawat komunitas merupakan suatu upaya esensial atau sangat dibutuhkan oleh komunitas. Perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan klien sebagai penerima. Nah guys, di akhir video ini saya mengajak teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK yang masih bingung untuk melanjutkan kuliah di mana. Nah, saya merekomendasikan salah satu kampus yang ada di Manado, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang di dalamnya terdiri dari beberapa fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Sastra. Nah, tunggu apa lagi? Ayo daftarkan diri kalian. Itulah video dari saya. Sekian dan terima kasih.